Pak. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih kami sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai pada kesempatan hari ini ya Pak. Pertanyaan dari saya ini akan disangkutkan terkait sistem ekonomi atau mata pencaharian warga di desa Genting. Tadi kan kami ini perjalanan itu mengamati ada banyak sekali perkebunan kopi, kemudian juga ada pohon durian ya Bapak, kemudian ada perkebunan salam juga gitu. Lalu menyikapi terkait adanya potensi yang dimiliki di desa Genting tersebut, dari segi bentuk kerjasama antar petani, apakah ada lembaga pengelola atau kelompok petani yang aktif untuk mengurusi hal-hal yang menyangkut pada perkebunan tersebut? Iya, terima kasih kepada saya. Untuk di dusun lingkungan desa Genting ini memang dari dulu itu sudah ada gabungan dari petani-petani dalam bentuk kelompok tani. Jadi untuk masalah ekonomi kita bisa sharing, bisa tukar kabar istilahnya Jawa itu masalah pertanian, pemasaran, baik dari budidaya apapun bisa dituangkan dalam kelompok tani tersebut. Dan dalam kelompok tani tersebut itu juga real, jadi ada pertemuan setiap tanggal 1 itu ada absensi, ada modulan, ada terus arisan juga ada, dan kita alhamdulillah ini sudah bisa dirasakan dalam warga. Terus untuk di tingkat desanya dari himpunan kelompok tani dari dusun-dusun itu juga masuk dalam ada yang namanya gapotan, nanti kalau gabungan kelompok tani di lingkungan desa. Mungkin yang di desa itu juga itu terdiri dari setiap kelompok tani di dusun masing-masing tersebut. Jadi di desa Genting ini ada 13 dusun yang tergabung dalam gapotan kelompok tani. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, artinya kan di sini dari segi pertanian itu memang dijadikan juga sebagai mata pencarian yang utama. Lalu bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani? Untuk meningkatkan kesejahteraan petani kita ada komunikasi dengan dari dinas. Jadi dari dinas itu ada yang fasilitasi, ada penyuluh lapang itu juga sering memberikan motivasi pada petani-petani agar bisa meningkatkan hasilnya untuk kesejahteraan warga. Dan itu pun dari warga juga tidak hanya mengandalkan satu komoditas, Pak. Jadi di situ ada yang namanya penghasilan itu ada yang namanya hasil secara horizontal dan vertikal. Jadi ada misalnya satu tanaman kopi itu di dalam kebun itu juga ada pisang, ada cabai. Jadi itu nanti bisa bisa menutupi kebutuhan sehari-hari. Di samping itu juga ada peternakan yang juga membantu perekonomian dari warga. Kalau dari segi peternakan tuh di desa Genting tuh biasanya ternak apa ya? Itu sebagian besar itu kalau di desa Lingkungan itu masih dalam kambing. Kalau dulu pas waktu saat itu ada banyak itu sekali yang ternak sapi ya Pak. Tapi lambat laun dengan keadaan mungkin jadi mungkin satu modal terlalu banyak mungkin untuk sapinya, untuk bakalannya mahal, mungkin kita beralih ke kambing. Misalnya beli sapi satu dengan harga 15 juta mungkin kalau ke kambing bisa dapat
5 atau 6, dan itu mungkin lebih efisien karena di anakannya misalnya indukan 1 terus betinanya 5, itu dalam 1 tahun mungkin ada bisa berkembang biak, misalnya bisa apa itu ya, turunannya itu bisa hampir sampai 5-7 mungkin kalau rezekinya misalnya bagus gitu. Kemudian kembali lagi ke setup pertanyaan ya Pak. Untuk menyikapi perubahan iklim, apakah perubahan iklim tersebut memberikan dampak terhadap hasil dari perkebunan, dan jika memang memberikan dampak itu biasanya mengatasinya bagaimana? Kan biasanya iklim tuh kita tahu kan dari bulan sekian ke bulan sekian, biasanya ini ada musim udah mulai musim panen gitu ya Pak, terus kemudian ini udah mulai musim cocok tanam, tapi kan bisa jadi itu iklim tuh tiba-tiba berubah gitu Pak. Untuk menyikapi hal itu tuh biasanya bagaimana? Ya, untuk di sini kan komoditas unggulannya kan kopi, jadi mungkin perubahan iklim apalagi akhir-akhir ini cuaca yang begitu ekstrim itu memang sangat dirasakan dari petani. Satu misalnya kayak yang tahun kemarin kekeringan yang luar biasa gitu, panas yang luar biasa, itu memberikan dampak yang buruk nih bagi pertumbuhan kopi sendiri. Jadi kita mengatasinya hanya dengan apa ya? Kita mungkin ada gulma itu, sersa itu dikasih di tangan batang pohon kopi supaya menahan panas yang luar biasa itu mungkin. Karena kalau pakai naungan sendiri, misalnya mengandalkan naungan dari kebun itu, mungkin juga habis untuk kasih pakan ternak, Pak. Jadi mungkin itu ya. Tapi untuk cuaca yang ekstrim kayak kemarin itu juga ada plus minusnya. Mungkin tumbuhan kopi itu menjadi kurang layu, kurang air gitu, kurang sehat. Tapi plusnya itu kita ke arah buah-buahan itu kan membutuhkan panas yang tinggi. Kemarin itu alhamdulillah kita itu dikasih pohon durian yang banyak, itu semua itu berbuah, Pak. Jadi semua buah-buahan yang ada di sekitar wilayah Primungan sini itu luar biasa. Durian luar biasa, panen raya sampai harganya itu hancur ya Mas. Hari ini kemarin di sekitar ada misalnya kayak lasep itu lasep itu ada saudaranya dulu mungkin itu juga luar biasa, itu buahnya juga lebat. Dan kopi pun sendiri juga kalau mungkin kalau curah hujan nih, pas turun hujan pertama itu pas sama bunganya itu mungkin dia juga ada yang lebat juga gitu. Artinya perubahan iklim itu mungkin stigma kita tuh akan membawa dampak yang merugikan gitu ya Pak, tapi justru di sini tuh tetap ada dampak positifnya. Iya, ada dampak positifnya. Kemudian pertanyaan terakhir terkait mata pencaharian khususnya di desa Primungan gitu ya Pak. Bagaimana sih cara mempromosikan hasil pertaniannya? Untuk hasil pertanian utama mungkin untuk kopi, kita juga dalam kelompok tani sendiri itu kan ada yang namanya jadi kita kalau dari petani semua yang mungkin tidak ikut kelompok tani kan jualnya ada yang green bean itu nih. Jadi dari kopi ke nanti diolah, pengolahan basah, terus sampai biji-bijian itu nih, itu ada ya. Tapi kalau untuk pemasaran dari kelompok tani ada yang dibikin namanya barang jadi seperti kopi bubuk, itu juga ada. Jadi kita menginduk ke Gapotan, itu di sana juga ada seksi pemasaran untuk ke wilayah-wilayah yang mungkin produktivitasnya kopi itu kurang mungkin. Jadi bisa dikatakan kita bisa menjadi pemasok untuk kopi bubuk itu. Terima kasih Pak
dan diwawancarai